Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana dari program Studi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis ditinjau dari aspek hukum. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah yang menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Tujuan analisis aspek hukum yang pertama adalah menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai pinjaman. Ada 4 bentuk badan hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, perusahaan komanditer. Dan yang keempat, perseroan terbatas. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan. Ciri-ciri perusahaan perseorangan adalah dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, pengelolaannya sederhana, modalnya relatif tidak terlalu besar, kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya, dan yang terakhir nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. Yang kedua adalah firma. Firma adalah suatu perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseorangan dengan pihak ketiga. Pendirian sebuah firma dilakukan dengan membuat akta perjanjian di hadapan notaris. Perjanjian tersebut memuat nama pendiri firma, cara pembagian keuntungan firma, serta waktu mulai dan berakhirnya perjanjian firma. Apabila firma didirikan dengan akta resmi, maka harus didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI. Ciri-ciri firma yaitu bentuk firma ini telah digunakan baik untuk kegiatan usaha berskala besar maupun kecil. Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang dan pada suatu lokasi atau perusahaan besar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi. Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan firma untuk tujuan usahanya. Pembubaran persekutuan firma akan tercipta jika terdapat salah satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal. Tanggung jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya. Harta benda yang diinvestasikan dalam persekutuan firma tidak lagi dimiliki secara terpisah oleh masing-masing sekutu. Masing-masing sekutu berhak memperoleh pembagian laba persekutuan firma. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Perseroan komanditer adalah suatu perseroan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam perseroan komanditer, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian, ada satu atau lebih sekutu sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan di dalam perusahaan. Ciri-ciri persekutuan komanditer: para pendiri dan pengurus perusahaan adalah warga negara Indonesia yang berjumlah minimal 2 orang.
Pengurus terdiri dari seorang atau lebih direktur dan seorang atau lebih sebagai persero komanditer. Perusahaan harus berkedudukan di salah satu kota atau kabupaten di wilayah Republik Indonesia. Memiliki tempat usaha sebagai kantor yang berada di lingkungan komersial seperti gedung, perkantoran, ruko, dan lain-lain. Maksud dan tujuan perusahaan yaitu bidang usaha tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pendirian perusahaan harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pemakaian nama perusahaan untuk badan hukum perseroan terbatas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari menteri untuk bisa digunakan. Nama perseroan didahului dengan frase perseroan terbatas atau disingkat PT. Khusus untuk perseroan terbuka, selain didahului dengan nama PT di belakangnya, nama perseroan juga ditambah singkatan TBK. Komponen dasar perseroan yang diperlukan untuk membentuk sebuah perseroan terbatas. Yang pertama adalah nama para pendiri perseroan terbatas. Yang kedua, nama perseroan terbatas. Yang ketiga, tempat dan kedudukan perseroan terbatas. Yang keempat, jangka waktu berdirinya perseroan terbatas. Yang kelima, modal perseroan terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang keenam, jumlah saham dan nama para pemegang saham perseroan terbatas. Yang ketujuh, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan komisaris. Yang kedelapan, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Yang kesembilan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Yang kesepuluh, tata cara penggunaan laba dan pembiayaan dividen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.